Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian, Rumesa TV dan Zoom Kobar Islam Academy, pada kesempatan pagi ini kita kembali melanjutkan bahasan rutin kita dari buku Dia Tak Lagi Setia yang merupakan pembahasan tafsir surat An-Nur ayat 1 sampai 20. Yang kali ini kita melihat pembahasan surat An-Nur ayat ke-11-nya, dan satu bahasan lagi kita bahas nanti di ayat 12 sampai 14. Ini tentang hikmah di balik tuduhan selingkuh pada Aisyah yang pada pertemuan hari Jumat telah kita bahas, dan menyikapi berita dusta. Menyikapi berita dusta. Nah, kita lihat di halaman 73 ya. Hikmah di balik tuduhan selingkuh pada Aisyah. Sekali lagi bagi yang belum memiliki buku ini bisa segera memesan, mumpung stok masih ada. Buku Dia Tak Lagi Setia ini sebenarnya inti pembahasan dari surat An-Nur ayat 1 sampai 20. Di antara pembahasan intinya masalah perselingkuhan, perzinaan, mempercayai berita gosip, sampai hukuman bagi orang yang menuduh selingkuh, berzina. Nah, disinggung dalam buku ini. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya, dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Jadi usbatum minkum, golongan kamu. La tahsabu syarran lakum. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagimu. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Tiap-tiap seorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Jadi yang ikut-ikut menyebar berita gosip, berita bohong itu akan mendapatkan azab yang besar. Surat An-Nur ayat ke-11. Nah, maksud ayat coba lihat. Sesungguhnya mereka yang mendatangkan berita dusta dengan menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha telah berzina, mereka tetap mengaku bagian dari kalian. Jadi ya mereka ngaku-ngaku bagian dari kalian. Terus mereka mengaku secara lahiriah sebagai mukmin, namun kenyataannya adalah munafik. Tapi kenyataannya mereka itu munafik. Ya, terus. Dari berita bohong yang tersebar, setelah itu datanglah kebaikan dengan Aisyah radhiyallahu anha dibebaskan dari tuduhan zina. Ini adalah kebaikan yang besar. Seandainya tidak ada berita dusta tersebut, tidak ada pembebasan tuduhan zina. Kebaikan lainnya pula, ayat tersebut akhirnya akan terus dibaca hingga hari kiamat. Ada dua kebaikan di sini yang disebut ya. Dari berita bohong itu, Aisyah terbebaskan dari tuduhan zina. Jadi tidak ada tuduhan zina pada Aisyah selamanya berarti. Kebaikan yang kedua, surat An-Nur tadi ayat ke-11 itu akhirnya dibaca selamanya. Nah, ini kebaikan juga bagi Aisyah radhiyallahu anha. Terus. Sedangkan semua orang yang menyebar berita dusta dan mendukungnya mendapatkan dosa dan akan mendapat hukuman pedih di akhirat. Mereka adalah munafik yang berada di bagian dasar neraka. Nah, yang ikut menyebar berita dan mendukungnya itu mendapatkan dosa dan akan mendapatkan hukuman pedih di akhirat. Nah, mereka adalah munafik yang berada di bagian dasar neraka. Nah, sekarang kita lihat faedah ayat ke-11 dulu. 1.
Orang yang menyebar berita dusta masih disebut beriman. Mereka tidaklah keluar dari iman. Mereka masih disebut beriman ya. Berarti imannya berkurang karena menyebar berita ini. Karena siapa saja yang melakukan maksiat, bentuk maksiat itu mengurangi iman. Karena iman itu punya sifat ya, yazid wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu punya sifat bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, kemudian berkurang dengan maksiat. Terus yang kedua, orang munafik itu dianggap mukmin cuma dari tampilan lahiriah. Karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi orang munafik dengan penyikapan lahiriah sebagai muslim. Nah, lihat, orang munafik itu dianggap mukmin, namun cuma dari tampilan lahiriah. Ya mukmin tapi cuma dari tampilan lahiriah saja. Hati mereka itu berbeda dengan lahirnya. Namun kalau yang kita bahas di sini, nanti munafik itu ada dua ya. Ada munafik akbar, ada munafik asgar. Atau ada nifak akbar, ada nifak asgar. Munafik besar dan munafik kecil. Kalau yang membatalkan Islam itu munafik besar. Seperti menampakkan lahiriah Islam tetapi hatinya kufur. Ya, dia mencela Nabi Muhammad SAW. Walaupun mungkin di keadaan yang lain dia ngaku sebagai muslim gitu. Atau bisa jadi dia mencela syariat Islam ya, tapi dia masih ngaku sebagai muslim secara lahiriah. Nah, jadi lahiriahnya ya, kalau masalah batin kita tidak bisa tebak di sini. Terus yang ketiga, menuduh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berzina dihukumi had qadhaf 80 kali cambukan. Bukan dihukumi had kufur, eksekusi mati, kecuali yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha berselingkuh, maka ia dihukumi kafir karena ia telah mendustakan Al-Quran. Juga karena hal ini berkaitan dengan kewajiban menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menuduh wanita dan juga istri Nabi SAW secara umumnya kena hukuman had. Hukumannya itu sama niyat jaldah. Kena sama nina jaldah, yaitu kena 80 kali cambukan. Dia tidak dieksekusi mati. Asalnya seperti itu dulu. Tapi karena surat An-Nur ayat 11-20 itu membicarakan dengan Aisyah, maka kalau tuduhannya pada Aisyah, orang ini bisa kufur. Bisa kafir, murtad. Karena apa? Dia telah mendustakan ayat Al-Quran yang turun. Ya, dia telah mendustakan ayat Al-Quran yang turun. Terus yang keempat, manusia menilai suatu musibah cuma dari yang ia lihat dan ia kadang tidak mengetahui ada hikmah yang lebih baik di balik musibah tersebut. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ya, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Al-Baqarah ayat 216. Ini jadi ayat yang mesti diingat ketika kita itu dapati musibah apapun. Jadi ada sesuatu yang kita tidak suka padahal itu baik bagi kita, dan ada sesuatu yang kita suka padahal itu buruk bagi kita. Ingat, yang Maha tahu itu Allah, bukan kita. Allah yang tahu nanti di balik takdir ini apa. Sedang kita manusia tidak mengetahui ya, hikmah-hikmah di balik itu semuanya. Terus yang kelima, manusia dibalas sesuai dengan amalan yang ia perbuat dan ia tidak diberi hukuman karena dosa orang lain. Dalam ayat disebutkan, tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Manusia dibalas sesuai dengan amalan yang ia perbuat dan ia tidak diberi hukuman karena dosa orang lain. Jadi dia buat dosa A, ya dia dapat hukuman dari itu. Dia tidak jadi dapat dosa kalau orang lain perbuat, kecuali mungkin dia jadi contoh. Maka dalam ayat disebutkan tiap-tiap seorang dari mereka mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakannya. Jadi tiap-tiap orang kalau perbuat A, maka dia yang kena hukuman di situ. Dia tidak mendapatkan dosa dari orang lain kecuali kalau dia jadi sebab memberi contoh. Yang keenam, orang beriman diberikan hukuman atas dosanya di dunia dengan dikenakan hukuman had. Sedangkan orang munafik diberi hukuman di akhirat, tidak dikenakan hukuman had di dunia.
Orang beriman diberikan hukuman atas dosanya di dunia dengan dikenakan hukuman had. Sedangkan orang munafik diberi hukuman di akhirat, ya, tidak dikenakan hukuman had di dunia, ya, karena nggak ketahuan kalau orang munafik. Tapi kalau orang beriman kan ketahuan di situ. Dia mungkin melaporkan diri, ya, kalau berzina, ya, atau kalau tuduhan qadzaf, menuduh yang lain itu berzina, juga ada bukti gitu dia tuduh. Nah, atas dosanya ini di dunia dia dikenakan hukuman had. Kita tadi kalau pezina belum menikah misalnya 100 kali cambukan. Kalau yang menuduh tidak ada bukti 80 kali cambukan. Terus yang ketujuh. Yang menyebar berita dusta pertama kali, ia mendapatkan dosa yang besar karena dialah pembuka pintu kejelekan. Setiap yang mengikuti dia dalam hal kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa yang sama. Sebaliknya, setiap orang yang menjadi pembuka kebaikan, maka ia mendapatkan pahala pula dari orang yang mengikutinya. Yang menyebar berita dusta pertama, jadi pelopor berarti, ya, ia mendapatkan dosa yang besar karena dialah pembukanya, pembuka pintu kejelekan. Yang lain ikut. Nah, maka setiap yang mengikuti dia dalam hal kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa yang sama. Nah, sebaliknya yang jadi pelopor kebaikan, sana fil islami sunnatan hasanatan, maka ia mendapatkan pahala pula dari orang yang mengikutinya. Ini masuk dalam sabda Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falau ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang menjadi pelopor kebaikan lantas ditiru oleh yang lainnya, maka baginya pahala dan juga pahala bagi dari orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Sekarang kita lihat ayat ke-12 dan 14 dari surat An-Nur, menyikapi berita dusta. Nah, di saat kita lihat kisah Aisyah kan, Aisyah itu menyikapi berita bohong itu dia tidak tanggapi. Dia tunggu wahyu turun. Aisyah sabar ketika difitnah seperti itu. Jadi tidak balas fitnah tadi. Dia lebih banyak diam, minta nasihat dari keluarga dekat, ya. Sedangkan Nabi SAW menjadi pihak yang mungkin rugi, minta saran juga kepada teman-teman yang lain gitu, sahabat-sahabat yang lain, ya, diberikan masukan seperti ini tentang Aisyah dan seterusnya untuk jadi pertimbangan beliau. Jadi kalau kesimpulannya, berita dusta disikapi bisa dengan kita tidak pedulikan berita tadi dan menunggu nantinya ada waktu yang Allah akan ungkap semua kedustaan yang ada. Kita lihat firman Allah surat An-Nur ayat 12 sampai 14, laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa iz lam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika indallahi humul kadhibun walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fi ma afattum fihi adzabun 'adzim. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Nah, mengapa di waktu kamu dengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri? Dengan katakan, oh ini kalau berita tentang Aisyah itu berita bohong tuh. Mengapa ikut menyebarkan gitu? Mengapa di sini disebutkan tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. Karena 4 saksi ini didatangkan pun berat, karena ini dalam hal menjatuhkan kehormatan orang lain, ya.
Kemudian sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu. Berarti karena dosa, musibah itu datang. Nah, kita lihat maksud ayat. Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mendengar berita dusta agar menyikapi dengan cara berhusnuzon lebih dahulu, dan asalnya seorang mukmin itu selamat dari tuduhan dusta. Orang beriman asalnya memiliki keimanan, selamat dari ifik batil, berita dusta yang batil. Ketika mendengar berita dusta tentang saudaranya, harusnya ia katakan itu dusta dan berlepas diri darinya. Ya, jadi awalnya husnuzon dulu. Bahwasanya berita itu gak benar, gak langsung kita curigai terus cari-cari aibnya terus. Kalau kita nggak tahu ya sudah, biarkan saja berita semacam itu, berita gosip kayak tadi dibiarin aja dulu. Daripada kita banyak pikiran di situ, nimbrung di situ, cari-cari lagi ini kesalahannya gitu. Mendingan diam, tidak ikut serta untuk cari, aman bagi kita dan tidak habiskan banyak waktu dan tidak habiskan banyak pikiran. Terus kalau ingin menuduh seseorang berselingkuh atau berzina, hendaklah mendatangkan 4 orang saksi. Kalaupun seseorang yakin namun tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dalam hukum Allah tetap dianggap telah berdusta, karena kehormatan seorang muslim harus dijaga. Nah, karena kehormatan seorang muslim harus dijaga, 4 orang saksi mesti didatangkan. Kalau tidak bisa didatangkan berarti orang yang menuduh tadi dikatakan dusta. Ya, orang yang menuduh tadi itu dikatakan dusta. Kita lihat hadis dari Ibnu Abbas dan Abu Bakar. Rasulullah SAW berkata pada haji wada, haji terakhir beliau, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha faliballigh syahidu al-ghaibu. Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian haram bagi kalian sebagaimana kemuliaan hari ini bagi kalian, bulan ini bagi kalian, negeri ini bagi kalian. Hendaklah yang menyaksikan saat ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Terus dari hadis di atas? Dari hadis di atas menunjukkan bahwa kehormatan seorang muslim asalnya tidak boleh dijatuhkan hingga memiliki saksi yang jujur. Jadi makanya kaidahnya ingat ya, seorang muslim itu tidak boleh jatuhkan kehormatannya. Jadi kalau kita husnuzon, mikir dia yang baik-baik, aman gitu. Karena kehormatannya masih terjaga. Nah, kalau untuk masalah zina ini, kalau menuduh, mesti datangkan 4 orang saksi yang jujur. Terus, karena kasih sayang dan karunia Allah yang menyebabkan berita bohong diperintahkan untuk bertobat, dan kalau dikenai hukuman, punya tujuan untuk menghapuskan dosa. Nah, disuruh bertobat bagi yang menyebarkan berita bohong tadi. Dan kalau dikenai hukuman punya tujuan untuk menghapuskan dosa-dosanya. Nah, dari ayat 12-14 tadi kita lihat fawaidnya, faedahnya. 1. Ayat yang menyatakan orang-orang mukminin dan mukminat tidak berprasangka baik terhadap diri mereka sendiri menunjukkan bahwa orang mukmin itu bersaudara. Orang mukmin itu bersaudara ya. Ya, terus. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, masal mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'alau sairul jasadi bisahari wal humma. Perumpamaan kaum muslimin dan saling mengasihi, saling menyayangi dan saling menolong di antara mereka seperti perumpamaan satu tubuh. Tatkala salah satu anggota tubuh merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lainnya akan merasakan pula dengan demam dan tidak bisa tidur. Nah, kalau satu anggota tubuh itu sakit, maka yang lainnya juga akan ikut merasakan. Nah, itu perumpamaan kaum muslimin yang saling mengasihi, saling menyayangi seperti itu. Berarti kalau jatuhkan orang lain, jelek-jelekan gitu ya, maka kita merasa senang kalau ada anggota tubuh kita yang sakit gitu. Harusnya saling mendukung. Yang ini menderita, ya sudah. Yang ini juga merasa sedih dan seterusnya. Terus yang kedua. Kalau kita mendengar saudara kita difitnah dengan berita dusta atau tidak benar, sikap kita yang dikedepankan adalah husnuzon, lalu katakan bahwa itu dusta. Kalau kita mendengar saudara kita difitnah dengan berita dusta atau berita tidak benar ya, sikap kita yang dikedepankan adalah husnuzon.
Ya, husnuzon, berprasangka baik ya. Kita husnuzon dulu. Lalu katakan bahwa itu dusta. Terus. 3. Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullah mengajarkan kepada kita Hafizahullah ya, terus mengajarkan kepada kita sikap yang baik ketika mendengar berita aib itu tentang saudara kita, di mana beliau simpulkan dari ayat yang sedang kita kaji, husnuzon dahulu, minta pada yang menyebar berita untuk mendatangkan bukti. Harus dipahami bahwa kehormatan seorang mukmin soleh lebih mulia dari kehormatan seorang kafir yang fasik, maka tidak pantas mencela seorang mukmin. Nah, ini kalau kata Syekh Mustafa Al-Adawi, kalau kita mendengar suatu aib, langkah yang dilakukan adalah 1. Husnuzon, berprasangka baik dulu. 2. Kalau ada yang nyebar berita, minta pada dia, mana buktinya. Kalau dia tidak datangkan bukti, jangan dipercaya. Terus yang ketiga, harus dipahami, tidak boleh menjatuhkan kehormatan orang lain. Apalagi orang beriman ya. Kehormatan seorang mukmin di sini disebut kehormatan seorang mukmin soleh itu lebih mulia dari kehormatan seorang kafir yang fasik. Maka dijaga kehormatannya. Terus yang keempat. Jika ada seseorang melihat yang lainnya berzina dengan mata kepalanya sendiri, namun ia tidak bisa mendatangkan saksi lainnya, maka ia disebut qadhif atau penuduh zina di dunia dan dihukumi fasik. Lalu terkena hukuman had qadhaf 80 kali cambukan dan kesaksiannya tidak diterima selamanya. Namun berbeda dengan ilmu Allah. Allah tahu ia melihat perbuatan tersebut. Nah, jadi yang tadi yang menuduh terus tidak bisa datangkan saksi yang lainnya dikatakan dusta walaupun dia melihat ya. Tapi karena saksinya kurang. Pokoknya syarat ini harus dipenuhi. Kalau dia tadi disebut tidak melihat berarti. Kalau dikatakan tap ngotot saya melihat tapi saksinya itu kurang, nah dia kena qazaf. Nah, semuanya nanti lebih adil di sisi Allah. Allah yang tahu mana yang diperbuat oleh hamba. Allah tahu dia itu selingkuh, berzina, ya, jalan dengan perempuan lain ataukah tidak, Allah itu maha tahu. Nah, terus yang kelima. Hukum dunia itu berdasarkan lahiriah, bukan menilai dalam batin. Nah, maka Usama bin Zaid itu pernah lakukan kesalahan karena membunuh orang yang sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Saat berhadapan dengan musuh ini kepepet, ya, sudah berhadapan langsung dengan Usama, lantas musuh ini ucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Dengan sadar itu dia ucapkan. Nah, konsekuensinya kan harusnya Usama nggak bunuh, namun Usama ketika itu punya pendapat, orang ini gara-gara saya berhadapan dengan dia, baru dia mengucapkan la ilaha illallah, langsung ditebas leher orang tersebut. Nah, berita ini sampai pada Nabi SAW, ditegur oleh Nabi. Coba kamu belah dadanya, kamu tahu tuh isi hatinya itu bagaimana. Nah, diulang-ulang terus. Padahal ketika itu Usama termasuk orang yang oratornya itu bagus, dia itu pintar ngomong. Tapi karena berhadapan dengan Nabi SAW dan tahu salah, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Pelajaran pentingnya dari Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, bahwasanya ini tadi sama dengan poin nomor 8 ya. Hukum di dunia itu berdasarkan lahiriah, kita hukumi orang lain itu lahiriahnya dulu. Batinnya nggak bisa kita tebak. Kita tidak bisa bilang dia ria. Kita tidak bisa menebak juga dia munafik gitu, nggak bisa. Mungkin dari perbuatan-perbuatannya nampak saja. Nah, itu baru bisa dihukumi. Jadi perkara batin nggak bisa dihukumi sama sekali kecuali kalau itu nampak dengan dalam lahiriah. Nah, dari sini kita mesti cerdas menerima berita. Ini berita secara umum ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ya, Syekh Abdullah bin Nasir As-Sa'di untuk ayat ini surat Al-Hujurat ayat 6. Beliau berkata,
Termasuk adab bagi orang yang cerdas, yaitu setiap berita yang datang dari orang kafir hendaknya dicek terlebih dahulu, tidak diterima mentah-mentah. Nah, ada gosip-gosip dari luar, ada berita-berita nggak benar. Nah, cross check dulu, apalagi dari orang kafir gitu. Karena dari berita barat dia percaya semua gitu ya. Terus sikap asal-asalan menerima amatlah berbahaya dan dapat menjerumuskan dalam dosa. Ya, tidak hati-hati dalam menerima berita dan menyebarkannya, malah terjerumus dalam dosa. Terus jika diterima mentah-mentah, itu sama saja menyamakan dengan berita dari orang yang jujur dan adil. Ini dapat membuat rusaknya jiwa dan harta tanpa jalan yang benar. Gara-gara berita yang asal-asalan diterima, akhirnya menjadi penyesalan. Nah, makanya sekali lagi cross check lagi, nggak langsung nerima, nggak langsung sebarkan. Termasuk saat ini kalau lewat WhatsApp, media sosial, kadang ini tahu saja berita itu benar terus disebar gitu, padahal belum tentu benar. Kadang ada amalan awal bulan ini mau masuk bulan Sya'ban ini sekarang sudah masuk tanggal 1. Nanti ada amalan-amalan yang gak ada tuntunan disebar juga, amalan hari pertama ini, amalan kedua, hari kedua ini, amalan hari ketiga itu ini gitu. Padahal amalan secara umum kalau di bulan Sya'ban itu perbanyak puasa sunnah untuk persiapan masuk Ramadan dan juga persiapan ibadah. Ya, sebagaimana kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bulan Rajab itu masanya menanam, bulan Sya'ban itu masanya menyiram, kemudian masa panennya itu nanti di bulan Ramadan. Berarti di bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu sudah persiapan. Misalnya perbanyak puasa sunnah, ibadah-ibadah sholat malam dijaga, baca Al-Qur'annya makin giat dan seterusnya. Nah sekarang lihat tajassus, cari kesalahan orang beriman. Ini juga nggak boleh. Termasuk pada suami atau suami pada istri. Ya. Kalau tahu itu orang baik, suaminya baik, tahu istrinya baik, nggak usah cari-cari kesalahannya. Ya. Coba kita lihat ayat Al-Hujurat ayat 12. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Jangan cari keburukan orang, itu lihat kita yang dimaksud dengan tajassus tadi ya. Kalau buruk sangka tadi sudah kita bahas. Sekarang tentang tajassus. Ya, tajassus itu ada orang beriman, orangnya baik-baik, nggak nampak kesalahan, dicari-cari kesalahannya, jatuh dia itu di mana gitu. Ini namanya tajassus. Sama seperti istri itu cari dari kesalahan suami, atau suami juga cari dari kesalahan istri, nggak boleh. Misalnya ini istrinya nggak buat apa-apa, suami periksa-periksa HP istri gitu, curiga-curiga, nggak boleh, tajassus nanti. Sama dengan istri juga memeriksa HP suami gitu. Asalnya husnuzon dulu, kita bangun dari prinsip husnuzon, kemudian kita tidak lakukan tajassus, cari-cari aib orang beriman. Coba kita lihat apa tajassus menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Jalalain, menaruh curiga atau prasangka buruk di mana yang terlarang adalah prasangka buruk kepada orang beriman dan pelaku kebaikan, dan itulah yang dominan dibandingkan prasangka kepada ahli maksiat. Kalau menaruh curiga pada orang yang gemar maksiat tentu tidak berdosa. Adapun makna janganlah tajassus adalah jangan mencari-cari dan mengikuti kesalahan dan aib kaum muslimin. Nah, moga Allah beri taufik untuk selalu menjaga lisan dan menjaga diri dari yang haram. Lihat, menaruh curiga atau prasangka buruk di mana yang terlarang adalah prasangka buruk kepada orang beriman. Jadi dengan orang beriman asalnya husnuzon dulu. Ya, kita lihat ada yang sudah ngaji, ya, terus kok tampak seperti ini. Asalnya bawa dulu ke hal baik gitu. Mungkin karena ini, mungkin karena itu, mungkin karena ini lagi, mungkin karena itu. Jadi cari kemungkinan untuk beri dia uzur itu lebih banyak. Nah, sampai terbukti. Beda kalau ahli maksiat, ada yang sudah curiga, ini orang ini kebiasaannya mencuri, ini kok tiba-tiba masuk dalam rumah ini ya, ini mau apa ini nih? Nah, kalau kondisi ini tidak bisa kita itu menaruh husnuzon, ya, karena sudah
sudah ada firasat jelek di situ, sudah ada tanda-tanda jelek di situ. Dan dia memang ahli maksiat. Jadi bedakan ya. Nah, kemudian untuk tajasus itu kata dalam tafsir Jalalain ya, jangan mencari-cari. Kalau janganlah tajasus berarti janganlah mencari-cari dan mengikuti kesalahan dan aib kaum muslimin. Jadi orang yang baik-baik dibawa ke ranah yang baik. Baik, satu pertemuan lagi kita akan lihat ayat 15 sampai 20. Berarti An-Nur ayat 15 sampai 20 selesai besok. Setelah itu kita akan lihat istri idaman dan suami idaman. Itu pertemuan Rabu berarti ya. Terus pertemuan Kemisnya curhat para istri tentang suaminya. Nah, baru hari Jumat itu tentang poligami. Nah, berarti pekan ini selesai. Dan berikutnya panduan Ramadan kontemporer akan kita kaji. Berarti dari pertemuan pekan depan. Dari Senin ya. Harap bisa siap-siap untuk mengkaji buku ini. Bisa segera memesan di Ruwaifi Store, Rumaisa Store, atau ke WhatsApp 0852 00171222, atau cek di marketplace Rumaisa Store. Atau kita punya reseller, nanti bisa dilihat di ruwaifi.com /reseller. Nah, itu ada reseller untuk lebih mudah lagi mengurangi ongkir, mungkin bisa dapat langsung di reseller tersebut. Ada berbagai kota ya, ada 27, dan baru-baru ini kita dapat lagi ada 10, sehingga makin banyak ya. Total 37, mungkin nanti dapat berikutnya lagi. Jadi bagi yang ingin memiliki, kita kaji pekan depan ya, panduan Ramadan kontemporer. Tadi ada buku salat duha di tumpukan ini. Coba. Dan nanti pekan ini insya Allah saya kaji buku salat duha. Nanti saya launching sore nanti untuk buku ini. Salat duha ini buku amalan ya, karena sering pertanyaan seputar salat duha. Ini membuka pintu rizki, bagaimana cara mengerjakannya, waktunya, kapan yang terbaik. Salat isyraq itu hubungannya apa dengan salat duha, apalagi istilah dengan salat awwabin. Keutamaan-keutamaan sholat duha, sholat isyraq itu apa saja, surat yang dibaca itu apa, setelah sholat duha itu bacaannya apa gitu. Dan aturan-aturan mengerjakan sholat sunnah secara umum seperti apa ada di buku ini. Ya, ini buku tidak terlalu tebal tapi bawa manfaat, harga 28.000, bisa cari di yang sama tadi ya, Ruwaifi Store, Rumaisa Store, atau di WhatsApp 0852 00171222, atau di reseller kami ruwaifi.com /reseller, kalau mau ruwaifi.store ya /reseller, atau bisa cari di marketplace Rumaisa Store. Demikian, monggo dari chat dulu yang di Zoom silakan dibaca. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan perkataan yang pernah saya dengar dari orang tua dan teman-teman saya yang mereka yakini mengenai dosa istri ditanggung oleh suami? Apakah ini benar? Sedangkan seperti tadi yang Ustadz jelaskan bahwa manusia tidak menanggung dosa manusia yang lain. Jazakallah khairan Ustadz, mohon penjelasannya. Dirinci, dosa istri tanggung suami jika suami itu dayus. Ya, kalau suami tidak dayus artinya bukan karena lantaran suami, dia tetap ingatkan. Amar ma'ruf nahi mungkar ada. Namun karena masalah mungkin istri masalah lingkungan atau mungkin bawaannya dari dulu, istri nggak mau nurut. Nah, istri tanggung dosa sendiri. Nah, tapi kalau suaminya dayus, sudah tahu ilmu, kemudian dia tidak mau ingatkan istrinya, dia biarin aja seperti itu. Dan istri sebenarnya kalau mau diingatkan suami mau dengar, tapi suami nggak mau, cuek dia. Nah, baru kali ini suami menanggung, ya, suami dapat dosa, ya. Tapi bukan dosa istri ditransfer ke suami, bukan, karena kesalahan dia tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Dan dayus ini ancamannya berat, tidak akan mencium bau surga, tidak akan masuk surga gitu. Ancamannya berat bagi laki-laki dayus. Apa itu dayus? Tidak punya rasa cemburu ketika melihat anggota keluarganya berbuat maksiat. Nah gitu, itu rincian yang bagus ya. Wallahu alam. Terus berikutnya lagi.
Selanjutnya Ustadz, bagaimana cara taubat dari dosa menyebarkan berita buruk yang tidak jelas Ustadz? Nah, kalau gosip, gibah berarti sebut kehormatan yang baik-baik ya. Kita sebut yang baik-baik dari orang kita gibahin. Tapi kalau ini berita fitnah, nah ini beritanya sudah nggak benar. Kalau gibah itu beritanya masih benar, tapi kita bicarakan aib orang. Tapi kalau untuk memfitnah atau buhtan ya, memfitnah orang itu memang asalnya beritanya sudah nggak benar. Ya, beritanya sudah nggak benar. Tobatnya dia ralat berita tadi. Ini sering terjadi kalau sebar berita hoax di WhatsApp misalnya ya. Maka dia ralat tadi dia sebut ya, dia tampilin lagi di bawahnya, maaf berita tadi berita hoax. Saya mohon maaf kesalahan dari menyebarkan berita. Biar orang tidak termakan lagi dengan berita macam tadi. Ya, orang tidak makan lagi. Dan memang WhatsApp itu termasuk WhatsApp, Facebook kedua ya. WhatsApp ini nomor 1 nih. Dari platform yang banyak menyebarkan berita-berita hoax. Karena cepat menyebar itu ada grup-grup ya. Jadi masuk ke grup keluarga, masuk ke grup alumni, masuk ke grup sekolah, masuk ke grup ini. Cepat banget. Kalau di Facebook juga hampir sama. Karena pengikutnya juga banyak gitu. Kalau di Instagram sulit karena sulit share gitu. Tapi kalau di Facebook itu mudah. Nah, maka bagi pengguna ini hati-hati. Kalau sudah menyebar berita kayak gitu. Untuk amalan juga kadang menyebarkan amalan yang nggak benar, dia nggak tahu asalnya ya. Maka dituliskan, maaf amalan ini tidak ada tuntunan saya dapat jawabannya dari ustadz ini. Saya mohon maaf tadi yang disebar berita yang tidak benar. Atau dalil yang tidak benar. Atau amalan yang tidak benar. Nah, dia bisa buat klarifikasi seperti itu. Wallahu a'lam. Satu lagi dari chat. Baik Ustadz, selanjutnya saya laki-laki karyawan BUMN, sudah lama bapak dan ibu sakit di kampung. Selama ini 3 kakak-kakak perempuan gantian untuk merawat. Namun kesininya pengaturan gantian merawat semakin susah karena kakak juga punya tanggung jawab terhadap suami dan anak-anaknya. Pertanyaannya, sejauh mana kewajiban saya untuk turun langsung merawat orang tua, karena itu akan berarti resign hasilan. Selama ini 50% biaya operasional di kampung juga dari saya, separuhnya dari gaji pensiun bapak. Kalau bisa ada pekerjaan dekat dengan orang tua, mungkin lebih baik ya merawat sekalian. Tanggung jawab pada orang tua dan berbakti pada orang tua ya, mungkin lebih bagus seperti itu ya. Tinggal timbang-timbang saya maslahat mudarat gimana. Anda yang lebih tahu mana yang maslahat yang besar, mana yang bawa mudarat besar. Anda lebih tahu itu kondisi diri sendiri. Allahu a'lam. Ya, berikutnya bisa dari Resen, silakan. Baik, sudah ada Okti Syifah Ana, silakan buka mic-nya. Okti Halimah. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ya. Ustaz, tadi dibilang dayus itu apa sih Ustaz? Dayus itu suami membiarkan istrinya bermaksiat. Atau membiarkan anak putrinya bermaksiat, anak-anaknya. Itu dayus. Oh. Ya, Bu. Maaf di luar tema. Cara mengkodok sholat witir Ustaz, bagaimana Ustaz? Malam sudah punya kebiasaan sholat witir belum? Iya. Kalau sudah punya kebiasaan, maka ketika nggak sempat, paginya atau di waktu duhanya, niatkan saja dengan niatan sholat duha untuk mengqadha witir. Oh, nggak ada spesial untuk witir gitu ya? Habis duha terus witir gitu nggak Ustaz? Bukan. Mengqadha sholat witir dengan langsung niatan duha langsung digenapkan. Jadi misalnya kebiasaannya witirnya 3 rakaat, genapkan jadi 4 berarti. Kerjakan untuk duha 4 tadi. Ditambah dengan kebiasaan duhanya lagi gitu, berarti nambah bisa. Jadi dua-dua gitu Ustaz ya? Dua-dua. Terus kemudian malamnya itu witir lagi gak? Malam lagi kesempatan, kan malam ini sudah lewat, nanti kesempatan malam yang baru witir lagi.
Gitu. Maksud Ustaz belum mengerti Ustaz, maksudnya duha itu jadi duha sama witir disatukan niat. Enggak, kan sudah beda malam, Bu. Yang satu malam, yang satu siang dong. Cuma mengkodok tapi sudah jadi niatan duha. Kan ibu tanya kan, saya nggak sholat witir, ya toh? Berarti kan nggak sholat. Iya. Nah, ibu tanya lagi kodok kan, kodoknya ganti dengan sholat genap di waktu duha. Di waktu duha. Iya. Jadi niatnya dua ya Ustaz, duha sama Iya, witir. karena sudah masuk duha, bukan witir lagi. Witir nggak ada di siang hari, Bu. Jadi kalau misalnya kebiasaan duha 2 rakaat jadi 4 rakaat gitu. Bisa. Ya, terima kasih Ustaz. Iya. Jazakallahu khair. Terus berikutnya lagi, silakan. Baik, sudah ada Ukhti Syifah Hana, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil, Bu. Ya, lagi hujan Ustaz. Ya, silakan. Lebih dekat lagi suaranya. Nah Ustaz, gimana kalau misalnya ini, misalnya kalau ada Ustaz kita dengar ceramah Ustaz, tapi yang disampaikannya itu hadis-hadis yang doif gitu Ustaz. Itu gimana tuh Ustaz? Apakah kita, misalnya kita dengan teman kita gitu Ustaz, terus apa kita ngasih tahu apa gimana gitu Ustaz? Asalnya untuk diri kita dulu. Oh, saya nggak terima nih hadisnya doib. Kalau mengingatkan orang lain masih ada pertimbangan, Bu. Jadi penyikapan pada diri sendiri dibedakan dengan penyikapan pada orang lain. Gitu, Nji? Jadi ibu sikapi untuk diri ibu dulu. Jangan nyerang orang lain. Otomatis orang lain nggak terima, Bu. Ya, nah, Ustaz. Nah, kalau diri sudah bisa nerima, ini nggak benar. Cari cara untuk beritahu orang lain. Yang belum tentu itu sama dengan diri sendiri. Gitu ya? Iya. Iya Ustaz, terus Ustaz, gimana sih Ustaz yang menyampaikannya itu Ustaz? Apakah dia nggak masalah gitu Ustaz, nggak jadi dosa jariah sama dia? Ya karena mungkin dia ada uzur macam-macam juga, Bu. Keterbatasan ilmu si ustadz, pengetahuannya masih kurang gitu. Penelaahannya masih kurang, bacaannya masih kurang, literasinya masih kurang. Kan manusia, Bu. Iya. Gitu ya. Ustaz, syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus berikutnya lagi silakan. Ada Ukhti Lena, silakan buka mic-nya. Baik, syukran Mufti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan bertanya di luar tema Ustaz. Iya. Mengenai muadzin. Jadi ada muadzin yang ketika azan melafazkan Allah itu Allah Ustaz. Terus hayya 'alas shalah jadi hayya 'alas falah. Nah itu seperti apa Ustaz? Apakah tetap dibiarin atau harus? Ya tetap harus ada yang ngajarin gitu, kurang tepat. Ya kadang mungkin itu Ustaz jemaah masjid nggak enak mau ngasih tahu. Ya harus diberitahu oleh orang yang punya kedudukan di situ ya. Oh gitu. Iya. Jadi memang seorang muadzin tuh harus melafazkan. Iya, jangan sampai salah lafaz saja gitu. Kalau masih kurang sempurna nggak apa-apa. Kalau makrotnya bukan nggak pas. Kalau sampai merubah makna, nah ini nggak boleh. Iya. Baik, dan satu lagi Ustaz. Iya. Anak saya kuliah di Jogja. Iya. Terus di pesantrennya Ustaz itu ada kajian buat anak muda yang weekend gitu Ustaz. Sementara ini kan pandemi jadi off semuanya ini, Bu. Oh, semuanya. Iya, jadi cuma online. Kecuali kalau pandemi selesai itu biasanya ada daurah. Mungkin hampir tiap bulan atau ada kajian tiap pekan itu ada. Oh iya, mudah-mudahan nanti ada Ustaz. Mudah-mudahan. Iya, ada kajian rutin di sini. Iya, syukur Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, ada Usti Herdianti. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Pak Ustadz. Iya. Apabila ada seseorang berzina, ada buktinya, berarti itu bukan berita bohong ya Ustadz? Berapa saksi? Bukan saksi, tapi dia sengaja foto, kwitansi atau tanda terima untuk berhubungan dengan perempuan tanda kutip. Belum, itu belum jadi. Belum jadi bukti itu, Bu. Beda kalau Tapi masalah zina. Oh gitu ya. Iya. Itu kan ininya kan ada. Kalau hukum mau pakai hukum di Indonesia mungkin ya, tapi kalau hukum syar'i nggak gitu, Bu. Oh gitu. Kita lagi bahas tadi ranah hukum syar'i di ayat ya. 4 saksi. Ini nggak bisa diganti-ganti, Bu, ini. Ganti perempuan 4 saja nggak bisa. Ini 4 laki-laki. Apalagi itu cuma nota. Nota bisa dibuat, Bu. Orang bisa fitnah orang lain loh. Ada beberapa kasus korupsi saja orang bisa buat orang lain jadi dituduh korupsi bisa. Sampai jadi tersangka dia, bisa tuh. Nah, kalau zina diperketat di situ, orang nggak bisa macam-macam nuduh. Mendingan cari aman nggak nuduh gitu loh. Saksi kurang, ya sudah. Ya gimana? Saksi kurang mau maju bagaimana? Kena qadzaf dia. Ya sudah. Ranah pengadilan nanti beda lagi gitu. Tapi kalau mau ngomong kayak tadi nuduh, wah sudah bahaya kalau dalam syariat Islam. Oh jadi itu termasuk tuduhan, Iya. bukan bukti. Tanpa bukti. Dianggap karena bukan 4 saksi. Gitu ya. Ustaz, syukran Ya. Ustaz keterangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi silakan. Ada Baing, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin bertanya, ini kalau untuk menasihati istri dia sering kali menceritakan aib atau kekurangan keluarganya sendiri. Itu sudah saya menasihati berkali-kali. Cara efektifnya gimana Pak Ustadz supaya dia berhenti atau mengurangi gibahnya itu Pak Ustadz? Mungkin karena dia capek atau lelah tapi ujung-ujungnya malah menggibahi keluarganya sendiri gitu Pak Ustadz. Mau nasihatnya Pak Ustadz? Kadang bisa ada beberapa pilihan seperti alihkan pembicaraan gitu. Kalau alihkan pembicaraan nggak jatuhkan dia juga gitu loh. Ya. Gitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Terus yang lain, solusi yang lainnya Pak Ustadz? Solusi yang lainnya ya ngomong langsung, Bu. Jangan bicara gitu terus dong. Kita juga jadi pikiran, capek dengarnya. Iya gitu. Iya. Gitu Pak Ustadz ya. Mengalihkan pembicaraan atau apa? Terus satu lagi apa Pak Ustadz? Nasihati dia langsung. Nasihati ya. Oke baik ya. Terima kasih Pak Ustadz. Syukur wa jazakallahu khair. Iya, Kom. Berikutnya lagi silakan. Ya, Usti Alsa. Ada Ummu Hafiz, silakan. Alsa dulu ya, Alsa itu. Silakan Usti Alsa. Silakan. Usti Alsa. Suaranya kecil, Usti. Usti Alsa. Baik, Ummu Hafiz. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau kita dengar gibah, tapi nggak sengaja Ustadz, misalkan kita lagi ngelakuin aktivitas, terus di samping kita misalkan ada yang gibah, itu kita termasuk nyimak gibah. Kalau nggak mendengarkan, nggak perhatian ke situ, nggak dosa. Oh. Terus Ustadz, kalau kita diajak gibah, kita udah memalingkan materi ini misalkan nggak begitu, tapi tetap kekeh aja di Ustadz ngajak gibah, kita harus gimana Ustadz? Ya, pergi dari situ. Tapi kayak nggak memungkinkan untuk pergi Ustadz, misalkan lagi di situ gitu, nggak bisa pergi, terus akhirnya ya udah diem aja gitu Ustadz. Gimana Ustadz? Ya, ujung-ujungnya diam, ingkari dalam hati. Oh. Kita ikut dosa nggak sih Ustadz kalau begitu? Kalau jawab ngangguk-ngangguk gitu, dengar iya gitu,
dosa itu karena biarkan dan benarkan sendiri. Oh, berarti kalau kita harus memalingkan gitu ya Ustaz? Iya. Syukran Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan. Berikutnya lagi silakan. Ada Ukti Meiti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz mau menanyakan masalah dayus itu Ustaz, suami dayus. Misalnya ada seorang suami belum mengizinkan istrinya misalnya sampai menikah gitu loh Ustaz. Atau masih misalnya dengan jilbab panjang, gamis panjang itu masih belum mengizinkan. Itu sebaiknya si istri bagaimana Ustaz? Manut suami dulu. Yang penting sudah pakai jilbab lebar deh. Kalau cadar bisa ditunda. Maksudnya gini Ustaz, kalau misalnya suami itu keberatan misalnya pada saat pergi berdua dengan suami, oh jangan pakai baju yang panjang-panjang, ngeliatnya ribet terus nggak praktis. Nah seperti itu pendapatnya gimana Ustaz? Ya terima omongannya tapi tetap pakai yang syar'i. Oh nah, Ya. maksudnya kalau pakaian gitu buat ngaji aja katanya gitu, misalnya seperti itu gimana Ustaz? Ya pokoknya tetap ikut yang syar'i. Oh, nah, tidak ini menyelisih gitu nggak boleh Ustaz ya? Bukan menyelisih situ karena kita tidak taat dalam hal yang salah gitu ya. Nah Ustaz. Syukran Ustaz. Iya. Ya Kom. Berikutnya lagi silakan. Ada Ukti Alfa. Bismillah, Assalamualaikum. Apakah suaranya kedengaran? Iya kedengaran. Bismillah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Pertama saya mau tanya, bagaimana hukumnya ketika kita membaca berita yang berseliweran di sosial media? Misalkan contohnya kan sekarang lagi banyak berita tentang perselingkuhan. Nah kita itu awalnya nggak tahu tentang berita perselingkuhan itu, tapi karena saking banyaknya, akhirnya kita jadi tahu. Pertama itu pertanyaannya. Yang kedua, yang pertama hapus aplikasinya aja kalau gitu. Instagram Ustaz. Instagram, unfollow yang nggak penting-penting. Iya sudah, maksudnya saya suka lihat di explore gitu, nggak sengaja. Jangan di explore, ditelusuri. Kalau nggak penting-penting banget nggak usah. Unfollow. Salah satu kiat bermedia sosial itu nggak usah follow yang macam-macam deh. Itu satu itu. Walaupun teman saja. Saya pun sampai ustadz pun saya itu unfollow juga. Kadang-kadang kita terlalu banyak pikiran gitu. Ya. Semakin banyak memfollow, semakin banyak pikiran. Ingat itu aja kaidahnya. Kalau tidak ada manfaat, semakin banyak pikiran. Terlalu banyak subscribe, terlalu banyak pikiran juga. Ketika kita minimalkan saja, minimalkan, ya santai-santai aja gitu. Coba lihat follow Instagram saya itu, yang saya ikuti cuma yang bahasa Arab aja. Sampai bahasa Indonesia pun saya nggak mau ikuti. Ya, karena kalau bahasa Indonesia saya tahu arti, tahu mau nelusuri lagi gitu loh. Kalau bahasa Arab saya harus terjemahkan dulu, renungkan dulu gitu. Capek dengar kayak begitu. Sudah istilahnya muak dengan media sosial. Kalau sudah nggak bisa lagi, hapus saja. Coba lihat beberapa YouTuber itu sampai mau tinggalkan Instagram macam-macam. Ya kan mereka sudah capek banget tuh lihat orang cuma dengan gaya hidup, dengan ini, wah gak ada baik-baiknya deh. Ya, lebih aman itu. Baik Ustaz. Ustaz, pertanyaan kedua, bagaimana hukum BPJS? Karena awalnya saya mau buat BPJS, tapi waktu itu saya dengar dari kajiannya Ustadz Erwandi, katanya dibolehkan karena sudah tidak ada ribanya. Dan kalaupun ada denda, itu sudah ditanggung pemerintah. Tapi ketika saya mau daftar, akadnya itu ada denda pembayaran. Nah, di situ saya masih was-was. Nah, berarti masih ada itu, masih ada. Berarti dulu akad yang masih belum jelas dari BPJS. Jadi darurat saja. Darurat ketika ini mau dibutuhkan untuk apa BPJS-nya? Nggak dibutuhkan sih, cuman pernah dioperasi, jadi khawatir ada perlu ke rumah sakit. Kalau perlu saja seperti itu. Kalau tidak perlu, nggak perlu daftar, nggak apa-apa. Oh gitu. Iya. Ustaz mau pertanyaan satu. Iya.
Ini Ustaz, apakah ini termasuk bentuk kemaksiatan ketika misal kita jam kerjanya itu berangkat jam 8 dan harusnya pulangnya itu jam 8 malam juga. Tapi kita itu pulangnya jam 5. Kenapa pulang jam 5? Karena hampir seluruh karyawan tuh ketika sudah selesai kerja, sudah selesai gitu. Jadi pada pulang jam 5, tapi sebenarnya jadwal di kantor itu harusnya pulang jam 8, kayak gitu. Kalau secara aturan harus pulang jam berapa? Harusnya pulang jam 8 misalnya. Ya sudah, manut aturan aja. Tapi maksudnya yang lain tuh cuma saya doang misalkan yang jadinya pulang jam 8, sedangkan yang lain udah selesai jam 5. Jadi yang lain nggak ikut peraturan, apa saya tetap harus ikut peraturan? Atasan gimana? Atasan bolehin nggak? Nggak membolehkan dan jadi kayak nggak jelas gitu, Ustaz. Ikuti aturan saja, cari aman. Syukran Ustaz. Ji. Jazakallah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi silakan. Ada Umu Rana, silakan buka mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya yang udah ketitipan pertanyaan tadi sama suami lewat chat tentang ibu bapak sakit. Jadi sewaktu ibu bapak suami itu sakit, awalnya suami ikut merawat karena kan mertua itu di pulau seberang. Suami pulang kampung, kemudian balik lagi ke sini karena kewajiban pekerjaan. Tapi ternyata pas pulang ke sini suami positif corona. Dirumahkan sementara oleh kantor. Iya. Nah, setelah itu ibu mertua agak down kondisinya karena merasa bersalah. Merasa bersalah karena merasa jadi alasan suami dirumahkan. Setelah itu suami sudah kerja lagi dan sekarang kan kondisinya kayak gitu. Kakak-kakak ipar perempuan itu kan rumahnya memang paling dekat dengan mertua. Cuman sekarang sedang ada urusan masing-masing gitu dengan keluarga masing-masing. Terus ya, pertanyaannya suami terpikir untuk pulang kampung lagi, tapi resikonya adalah perusahaan itu kemarin memberi ultimatum jika ada anggota keluarga yang sakit harus memilih itu tidak merawat anggota keluarga dan tetap kerja atau merawat keluarga dan dirumahkan. Ya, terus? Jadi sekarang suami sedang masih mempertimbangkan harus merawat orang tua atau mempertahankan pekerjaan gitu, karena kalau suami pulang kampung otomatis pekerjaan langsung tidak ada dan dikhawatirkan mertua justru malah down lagi kondisinya karena tahu suami jadi kehilangan pekerjaan gitu, Ustaz. Jadi bagusnya gimana? Yang di kampung nggak ada yang selain suami yang jaga? Ya itu kakak ipar yang bertiga itu, cuman mereka sekarang semacam bergantian di rumah mertua itu 2 minggu, tapi sekarang itu sedang agak sulit pengaturan waktunya karena mereka semua sedang ada keperluan dengan keluarga masing-masing. Nah, coba mereka disupport untuk tetap yang jaga gitu. Oh, tetap mereka aja? Iya, karena ini pertimbangan masalah mudarat, Bu. Ibu yang tahu lebih tahu tentang kemarin tuh yang jadi pertimbangan suami kalau tiba-tiba pulang takutnya lebih banyak mudorotnya daripada maslahatnya, takutnya mertua tambah sakit atau gimana. Bisa seperti itu. Oh gitu. Iya. Baik, nah Ustaz, satu lagi boleh? Iya, Bu, silakan. Seandainya misalnya mertua bisa saya ajak ke rumah dan saya yang merawat, kira-kira sampai mana batasan saya merawat ibu dan bapak mertua, Ustaz? Maksudnya ada aurat atau? Boleh, dengan menantu bebas. Kecuali gitu. Pakai pakaian seperti dalam rumah boleh. Oh iya, maksudnya kayak misalnya saya mengurus istinja, mandi dan sebagainya gitu, Ustaz. Kalau darurat saja boleh. Kalau darurat? Iya. Soalnya bapak mertua itu masih bisa sendiri, cuman justru untuk istinja dan mandi nggak bisa karena tangannya. Iya, darurat boleh, Bu. Boleh. Oh iya, boleh. Nah, Ustaz, jazakallah. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi berikutnya. Ada Alfizar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, untuk merayakan ulang tahun kan itu tidak boleh, Ustaz. Iya. Nah, tetapi di grup WhatsApp keluarga itu mengucapkan dan disertai doa-doa. Nah, karena saya untuk pengingkarannya, apakah saya respon atau bagaimana? Diamin saja, diamin. Diamin. Diamin aja. Jazakallahu khairan, Ustaz. Waalaikumsalam. Berikutnya lagi. Baik, ada Uhti Malah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya Ustaz, kalau misalnya kita tuh mengenal orang itu suka berbohong gitu Ustaz, dalam hal-hal yang kecil. Seperti pura-pura nelfon atau misalnya dia bilang si A dia hutang sama si A padahal nggak hutang. Nah itu kalau misalnya kita cross check, apakah kita tajasus juga atau? Kalau ingat kaidahnya tadi, kalau untuk orang beriman tidak boleh tajasus. Namun kalau untuk orang yang kita memang sudah pandang dia itu orang bermasalah, boleh tajasus. Nah itu gimana Ustaz cara menasihatinya supaya dia agak susah karena? Nah kalau masalah nasihat beda lagi Bu. Masalah nasihat ibu harus bedakan dengan diri sendiri. Kita mau nasihati orang lain itu perlu timbang maslahat mudarat. Waktunya kapan, timingnya kapan, cara ngomongnya bagaimana, yang disampaikan itu apa harus segera atau nanti ditunda, beda. Kalau dengan diri sendiri kita harus berubah gitu. Tapi kalau untuk orang lain gak bisa ibu paksa seperti diri sendiri. Iya benar Ustaz, agak susah memang. Iya. Ini kalau enggak diamin aja dulu. Baik Ustaz, syukran Ustaz. Iya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi Ummu Azim. Silakan Ummu Azim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, hukum iqomah itu kan untuk ibu-ibu yang sholatnya di rumah. Tidak perlu. Oh enggak? Iya. Mau di sebagian pendapat seperti Syafi'i membolehkan, tapi kalau tidak lakukan tidak apa-apa. Syafi'i kalau ini kan maaf, orang salah enggak ya Ustaz ya? Dianjurkan saya, namun rata-rata nggak pakai Bu. Saya tahu kalau mazhab Syafi'i juga tidak pakai gitu. Maksudnya nggak dijadikan harus gitu ya, karena sunnah saja. Selama ini pakai kalau tidak pakai tidak apa-apa. Kan mau nanya lagi nih. Iya. Sholat setelah wudhu itu habis wudhu kan nggak boleh berbicara ya Tat ya? Masih boleh, kan? boleh. Oh masih boleh, karena setelah ngawasi cucu, lihat cucu dulu. Boleh. Hadisnya bukan dipahami kayak gitu Bu. Itu sepertinya pemahaman terjemahan itu. Hadisnya yang benar itu kalau dia tidak lakukan hal-hal yang, jadi dia sholat sunnah wudhu, dia konsen dalam sholat, tidak memikirkan yang lain di luar sholat. Itu yang dimaksud. Jadi kalau ibu pahami seperti tadi berarti salah terjemahan. Salah baca terjemahan. Iya. Oh gitu, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi, terakhir. Yang terakhir ada Faik. Ada Faik. Ya, silakan. Sepertinya terkendala sinyal. Ya, bisa baca satu dari chat baru kita tutup. Baik Ustadz, Ana bacakan pertanyaan lewat chat. Ya. Apakah ada buku PDF untuk panduan pekan depan untuk kajian Ramadan Ustadz? Kita usahakan ya, nanti insya Allah ada. Karena PDF nanti pakai password kunci untuk masuk. Kita usahakan insya Allah. Tetap ada. Baik, berikutnya lagi. Selanjutnya, Ustadz, apabila ada seorang ikhwan yang membatalkan ta'arufnya, kemudian kembali lagi untuk melanjutkan ta'aruf, bagaimana sikap si akhwat tersebut? Ini cuma masalah keluarga. Kalau ta'aruf nanti di sini sampai mau ini ya, kalau keluarga setuju saja ya lanjut aja, nggak masalah.
Wallahu alam. Baik, itu saja kita cukupkan. Insyaallah besok pagi lagi kita ketemu untuk bahas masih An-Nur. Kita selesaikan surat An-Nur ya 1 sampai 20. Ayat 15 sampai 20 kita selesaikan besok pagi bismillah. Demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.